Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah definisi kasih. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah definisi kasih yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Definisi ini mencakup 15 kebajikan kasih, yaitu sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, bersukacita karena kebenaran, menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, akhirnya sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hayat adalah unsur Allah, sedangkan kasih adalah ekspresi Allah sang hayat. Karena itu Allah adalah kasih. Allah sang hayat terekspresikan dalam kasih. Ke-15 kebajikan kasih yang dicantumkan di dalam ayat 4 hingga 7 merupakan kebajikan-kebajikan ilahi dari hayat Allah. Hayat yang sedemikian berbeda dengan karunia di luar yang dicantumkan di dalam pasal 12. Orang-orang Korintus, mereka mengejar karunia-karunia yang di luar. Mereka mengejar karunia-karunia yang supranatural. Tetapi mereka mengabaikan kasih yang adalah ekspresi hayat Allah. Karena itu Rasul Paulus mencela mereka, mengatakan bahwa mereka masih bersifat daging, milik daging atau jiwani. Mereka perlu bertumbuh dalam hayat, mengejar kasih, bukan mengejar karunia yang di luar, supaya mereka dapat menjadi rohani. Saudara-saudaraku, di dalam ayat 4 selanjutnya, Paulus mengatakan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri. Memegahkan diri agak berbeda dengan membanggakan diri. Memegahkan diri adalah membanggakan diri dengan cara merusak orang lain. Ini adalah membanggakan diri dengan merendahkan dan menginjak orang lain. Kasih tentunya tidak memegahkan diri. Di dalam ayat 5, Paulus menunjukkan bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, saudara-saudari. Bahasa Yunaninya di sini menunjukkan bahwa kasih itu tidak menyimpan catatan seperti pemegang buku. Ini berarti jika Anda mengasihi orang lain, Anda tidak akan menyimpan catatan kesalahan-kesalahan orang lain. Lebih lanjut ayat 6 mengatakan, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Totalitas ketidakadilan adalah iblis. Dan totalitas kebenaran adalah Allah. Saudara-saudari, kasih sebagai ekspresi hayat ilahi tidak bersukacita atas ketidakadilan iblis.
tetapi bersukacita karena kebenaran Allah. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan seseorang, tetapi bersukacita karena kebenaran. Haleluya. Menurut ayat 7, kasih itu menahan segala sesuatu. Kata Yunani yang sama dengan menanggung di dalam pasal 9 ayat 12, secara harfiah ini berarti mewadai, menampung seperti sebuah bejana. Dan yang kedua, mengandung arti menutupi seperti atap, menutupi kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi juga yang ketiga, memberi makna kepada kita menudungi dan melindungi dengan menutup. Menutup seperti atap. Sewaktu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, Tuhan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Setelah mereka semua pergi, Tuhan bertanya kepada perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Saudara-saudari, siapakah yang tanpa dosa? Siapakah yang sempurna? Paulus berkata, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Oh, inilah kasih. Kasih menutupi dan membangun. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita melihat 15 kebajikan kasih yang dituliskan di dalam ayat-ayat tersebut, maka kita akan sadar bahwa kasih itu tidak lain adalah diri Allah itu sendiri. Selain Allah, siapa yang memiliki semua kebajikan ini? Kita tidak dapat sabar untuk menanggung segala sesuatu, atau percaya segala sesuatu. Kita juga tidak dapat benar-benar memiliki ketekunan kesabaran. Hanya Allah yang memiliki semua kebajikan ini. Saudara-saudari, maka kasih yang digambarkan di sini adalah Allah itu sendiri. Lagi pula, di tempat lainnya di dalam Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa Allah itu kasih. Allah juga hayat. Hayat adalah essence Allah, dan kasih adalah ekspresi Allah. Di dalam dirinya sendiri, Allah itu hayat. Tetapi Allah yang terekspresikan adalah kasih. Saudara-saudari, kasih yang adalah Allah itu sendiri, dengan essence ilahinya sebagai hayat, memiliki 15 kebajikan ini. Inilah alasannya. Di dalam 1 Korintus, Paulus berpesan kepada kaum beriman di sana untuk bertumbuh di dalam hayat ilahi. Mereka kekurangan hayat ini. Mereka kekurangan kasih. Saudara-saudari, dengan perkataan lain, mereka sebenarnya kekurangan Allah. Dan mereka perlu bertumbuh di dalam hayat Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh memuji kasih-Mu yang unggul, yang adalah diri-Mu sendiri. Kami mengucap syukur karena Allah Sang Kasih itu sudah ada di dalam kami. Menjadi kasih kami yang dengannya kami mampu mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang memusuhi dan membenci kami sekalipun. Ya Tuhan, kiranya Engkau Allah Sang Kasih itu terus bertumbuh dan diperhidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin.